Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Mutia Ardi. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya dalam membaca naskah drama yang berjudul Nyonya-Nyonya karya Wisran Hadi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam paparan cerita singkat mengenai naskah drama yang berjudul Nyonya-Nyonya karya Wisran Hadi. Selamat menonton. Unik adalah kata yang tepat untuk menggambarkan naskah drama Nyonya-Nyonya. Dalam naskah ini saya banyak mendapatkan kejutan-kejutan pada saat membaca naskah tersebut. Ketika membaca naskah drama Wisran Hadi, kita tidak hanya membaca cerita saja, karena dalam dialog-dialognya juga menggambarkan banyak nilai dan moral yang dikemas secara estetik. Nah, salah satu naskah yang terkenal yakni naskah drama Nyonya-Nyonya yang mana ditulis pada tahun 1982. Pada naskah drama ini menceritakan tentang seorang perempuan atau si Nyonya yang memiliki suami suami atau datuk yang memiliki penyakit kanker lidah. Nah, drama ini dimulai pada saat seorang tuan pedagang barang antik sedang berdiri di teras depan rumah seorang nyonya sambil mengerutu sendiri tentang cuaca, keadaan dirinya, dan tentang perilaku orang-orang terhadap dirinya. Nyonya tersebut juga mengomel karena tuan berdiri di terasnya. Ia khawatir keberadaan tuan di teras rumahnya akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Ia juga mengusir tuan agar lekas pergi dari teras rumahnya. Tuan mengelak kekhawatiran nyonya itu dengan mengemukakan berbagai banyak alasan. Akhirnya si tuan membeli 4 buah marmer tempat ia berdiri agar ia bisa bebas berdiri di sana tanpa didesak-desak untuk pergi oleh sang nyonya tersebut. Nah, datuk atau suami si nyonya memiliki 3 keponakan, yaitu keponakan A, keponakan B, dan keponakan C. Kemudian keponakan suaminya si nyonya ini, yaitu keponakan A, datang menagih untuk hasil penjualan tanah pusaka milik keluarga mereka yang telah diserahkan kepada datuk suaminya si nyonya itu untuk dijual. Namun uang hasil penjualan itu tidak pernah dibagi kepada ketiga keponakan-keponakannya itu. Karena itu ponakan yang pertama, yaitu ponakan A, menuntut untuk dibagi hasilnya. Ia juga mencurigai nyonya yang menggunakan harta pusakanya untuk membangun rumah yang mewah. Namun nyonya mengelak semua tuduhan itu. Ponakan yang pertama, yaitu ponakan A juga menuduh bahwa penyakit kanker lidah yang kini diderita datuknya adalah karena kutukan dari nenek moyang. Karena datuknya telah berani memakai uang penjualan tanah pusaka itu. Menurutnya, orang yang memakan harta pusaka dan berlaku tidak adil dalam pembagiannya pasti akan mendapatkan penyakit yang aneh-aneh. Ponakan pertama itu tetap bersikukuh bahwa nyonya menyimpan uang penjualan tanah pustaka itu di rumahnya. Hal ini membuat nyonya marah. Kemudian ponakan yang pertama, yaitu ponakan A, mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dengan mengancam nyonya agar memberikan uang itu. Ia mengancam dengan pisau yang ada di tangannya. Nyonya kemudian memberikan uang hasil penjualan 4 buah marmer kepada ponakan A. Terjadilah rebutan pisau, namun akhirnya ponakan A dapat merebut pisau itu kembali dari tangan nyonya yang membawa uang si nyonya itu pergi. Ponakan B dan ponakan C juga datang menemui nyonya. Sama seperti di ponakan A, mereka juga menuntut pembagian uang penjualan tanah pusaka. Mereka juga menuduh nyonya seperti tuduhan ponakan A. Mereka mengancam nyonya dengan surat pengakuan dari datuk yang berisi pernyataan bahwa uang pusaka telah diserahkan kepada nyonya. Tapi nyonya mengelak. Dia bersikukuh bahwa rumahnya adalah hasil kerja kerasnya dan ibunya sendiri. Nyonya
akhirnya memberikan sejumlah uang hasil penjualan kursi kepada ponakan B dan ponakan C. Sepeninggalan nyonya, 3 ponakan lega dan saling bersalaman. Mereka juga tertawa cekikikan. Ponakan pertama berkata bahwa dengan uang itu mereka dapat membayar ongkos rumah sakit untuk datuknya, sehingga mereka tidak lagi dituduh sebagai orang yang tidak tahu adat. Mereka kemudian berteriak tentang kesetiaan mereka kepada datuknya. Lalu, tuan penjual pun terus menerobos rumah nyonya dan membeli kursi meja untuk alasan agar dia bisa tetap tinggal di rumah nyonya. Dengan segala rayuan dan tawaran, tuan penjual, nyonya pun luluh sampai-sampai ia menjual dirinya sendiri. Pada saat itu, istri tuan dan para keponakan pun menyaksikan perselingkuhan tersebut. Semua tokoh yang muncul di dalam drama ini memiliki peran dalam mendukung jalannya cerita. Di dalam naskah, tokoh-tokoh perempuan yang digambarkan sebagai perempuan yang materialis dan perempuan yang mengalami kemerosatan moral. Seperti nyonya yang digambarkan sebagai perempuan yang memiliki watak yang selalu menghindar terhadap tindakan yang dapat mencemarkan nama baiknya. Dia tidak ingin nama baiknya tercemar karena ada seorang pria yang masuk ke dalam rumahnya, sedangkan rumahnya kosong, tidak ada orang tua ataupun suaminya. Dan ia juga akhirnya merupakan seorang perempuan yang rela menjual harga dirinya demi uang. Bersambut dengan 3 keponakannya, keponakan-keponakan ini memiliki watak yang sama, yaitu di mana mau enak sendiri, di mana juga digambarkan sebagai seorang yang rela berbohong dan mengancam berbuat kekerasan demi untuk mendapatkan uang dan tidak ingin seorang pun menuduhnya untuk tidak berbakti kepada datuknya. Selanjutnya yaitu Tuan. Tuan merupakan tokoh yang hampir selalu mendampingi nyonya dalam setiap inti cerita ini. Tuan merupakan pedagang barang antik yang memiliki istri dan seorang anak. Ia memiliki watak yang pemberani, tidak mau kalah, munafik dan tidak memiliki sopan santun. Lalu ada satu lagi yaitu tokoh istri. Istri merupakan istri dari Tuan. Ia memiliki watak yang setia kepada suaminya, walaupun pada akhirnya ia dikhianati oleh suaminya tersebut. Ia selalu mencari suaminya apabila suaminya lama tak pulang tepat waktu, dan ia juga merupakan istri yang sayang kepada anaknya. Melalui dialog antar si nyonya dan 3 keponakan datuk ini yang mana membahas tentang tanah pusaka, kita dapat mengetahui bahwa pastinya naskah drama ini memiliki latar tempat yang berada di Minangkabau dan juga melalui nama tokoh datuk tersebut. Nah, bagi yang belum mengetahui, dalam kebudayaan Minangkabau tak asing lagi mengenai warisan yang diturunkan dari garis ibu, bukan dari garis ayah. Dalam pandangan material, warisan seperti gelar dan harta itu dapat dibagi-bagi, tetapi tanah pusaka tidak dapat dibagi. Tanah pusaka ini dijaga, tidak boleh sama sekali dijual atau dibagi-bagi pada siapapun sekalipun ponakannya. Dalam kasus nyonya-nyonya pun demikian. Tanah yang dijual ialah tanah pusaka milik datuk yang seharusnya menjadi milik nyonya dan dijual untuk kebutuhan pengobatannya. Akan tetapi, para keponakan malah menagih warisan dengan kelicikan untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, jika drama ini dipentaskan, akan berbagai suasana yang muncul di atas pentas, seperti suasana menyenangkan, menegangkan, ataupun menyedihkan. Nah, suasana di atas pentas akan didukung oleh pencahayaan yang berganti-ganti warna, dan tentunya juga didukung oleh musik latar. Peristiwa di drama ini terjadi secara dominan di rumah nyonya, dan apabila drama ini dipentaskan, maka pentas akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu di teras, ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur. Nah, karena itu kita akan melihat properti seperti apabila di teras akan ditandai oleh sebuah pot bunga besar, dan apabila berada di ruang tamu ditandai dengan sebuah sice, dan apabila di ruang makan ditandai dengan sebuah meja dan kursi makan, dan apabila di kamar tidur ditandai oleh tempat tidur dan kursi dan kaca hias. Setelah membaca naskah ini, saya terkesan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah ini.
melalui sikap-sikap yang digambarkan dalam naskah yang membuat naskah drama ini hadir untuk memberikan kritik pada kemerosotan moral yang terjadi di masyarakat, seperti tindakan korupsi, tindakan suap, memudarnya rasa hormat kepada orang yang lebih tua, dan mudahnya masyarakat melakukan tindakan kekerasan. Yang dituliskan pada dialog tokoh Tuan yang ia menyatakan bahwa benar juga firasat saya, dimanapun juga di atas dunia ini, rumah mewah selalu tidak ramah pada tamu. Pada dialog tersebut terdapat kritik sosial bagi orang-orang kaya yang memiliki sifat individualisme. Meski naskah drama Nyonya-Nyonya ini ditulis pada tahun 1982, tetapi kritik sosial yang terkandung masih sangat relevan dengan keadaan saat ini. Nah, selain itu, Nyonya-Nyonya berhasil mengaduk perasaan pembaca dengan segala prasangka Nyonya terhadap setiap tokoh. Kesedihan, kecurigaan, kekecewaan, Wisran Hadi ramu menjadi cerita yang apik. Membekas kebahagiaan Nyonya ketika jatuh hati pada Tuan dapat terselipkan di antara segala ketakutannya. Hal yang menarik lagi yaitu meskipun judulnya Nyonya-Nyonya, tetapi kedudukan seorang nyonya akan selalu dikalahkan oleh seorang tuan. Bisa dilihat dari naskah tersebut, tuan memiliki berbagai cara untuk memiliki apa yang dia mau, bahkan tuan memiliki cara untuk memiliki nyonya. Tentu saja hal ini berkaitan dengan sang penulis yang mana berlatar belakang Minangkabau. Seperti yang kita tahu bahwa Minangkabau menganut sistem matrilineal dalam adatnya. Hal ini terlihat dalam naskahnya yang menempatkan wanita memiliki kekuasaan yang tinggi. Namun tetap saja hal itu tidak melepas kenyataan bahwa laki-laki yang akan berkuasa. Hal itulah yang ingin disampaikan oleh Wisran Hadi. Pada akhir drama tersebut, kita tahu bahwa pada akhirnya Tuan bisa memiliki apa yang diinginkan. Seberkuasa apapun seorang wanita, tetapi kodratnya memang lelakilah yang lebih berkuasa. Dengan membaca naskah ini, kita juga tahu tentang harta pusaka yang ada di Minangkabau. Bagaimana harta pusaka itu berada di Minangkabau dan lain sebagainya. Bisa juga menjadi penambah wawasan bagi pembaca yang bukan merupakan orang Minangkabau. Nah, naskah ini juga dapat mengantarkan kita, khususnya saya, kepada suatu pelajaran, yaitu suatu rahasia kehidupan yang krusial tetapi dianggap rumlah. Nah, contohnya itu tindakan penipuan, tindakan penghasutan, perselingkuhan, penelantaran keluarga, dan pengancaman adalah tanda rendahnya moralitas pada diri seseorang. Contohnya yaitu pada tokoh-tokoh yang ada di dalam naskah drama Nyonya-Nyonya ini. Uang materi yang sangat berharga, tetapi dari dialah moralitas seseorang teruji. Materialistis para tokoh sangat ditekankan pada naskah drama Nyonya-Nyonya ini. Oleh sebab itu, warisan menjadi perbincangan utama dalam cerita ini. Kelicikan, keserakahan, dan keegoisan pun mendorong nilai kebaikan dan kejujuran menjadi lenyap. Nah, ada pun salah satu pesan yang tidak tertinggal, yaitu salah satunya adalah juga menjaga nama baik, karena kita merupakan makhluk sosial. Selain itu, sifat serakah itu tidak baik karena keserakahan terhadap harta akan menimbulkan perselisihan. Sesama anggota keluarga seharusnya kita rukun dan damai. Nah, pada akhir drama tersebut kita juga tahu bahwa ada kekuatan dari para ponakan atau kaum wanita dalam memperebutkan warisan tersebut. Namun seberkuasa apapun seorang lelaki, tetapi wanitalah yang ditempatkan di atas. Merupakan paham adat Minang yang kuat pada sistem material. Meskipun Tuan dengan jelas dan sah melakukan pembelian dan menyandang status kepemilikan kekuasaan, tapi betapa sulitnya untuk menentang kekuasaan para nyonya.
Nah, bagaimana? Apakah teman-teman semua tertarik untuk membaca naskah drama yang berjudul Nyonya-Nyonya karya Wisran Hadi ini? Nah, sekian dulu cerita singkat dari saya mengenai naskah drama yang berjudul Nyonya-Nyonya karya Wisran Hadi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.